Saya minta materi sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita sedang santai ngobrol bareng sama salah satu pengacara senior, yaitu Bapak Muhammad Fajri SHMH, dan kita mencoba membedah seputar di Kalimantan Selatan, khususnya di Banjarmasin. Dan sesuai dengan petunjuk juga Jaksa Agung, siapapun, apapun bentuknya, kalau itu melanggar daripada ketentuan hukum, mereka akan sikat habis. Kita buktikan ini sampai sejauh mana dengan ada informasi yang kita dapatkan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan dalam institusi, tapi bukan penegak hukum, tapi khususnya dalam pelaku yang ada terindikasi melakukan perlawanan melawan hukum, yang mana institusi itu menarik katanya dana. Apakah benar itu Bang yang selama ini Abang tahan? Ya, informasinya memang benar. Dalam hal itu kan bentuknya itu saya mengetahui memang dari media massa. Lalu kawan-kawan wartawan khususnya di Kalsel yang mereka konfirmasi ke saya seperti apa pandangan hukumnya berkaitan dengan adanya iuran di salah satu dinas di Kota Banjarmasin. Iuran pada saat adanya hari kesehatan nasional di tahun 2021. Nah, seperti apa ketika ada iuran, ada proposal, terus ada surat permohonan dana yang ditandatangani oleh kepala dinas yang bersangkutan. Ya, kalau kita melihat sih dugaan tersebut adalah sudah mengarah kepada penyalahgunaan wewenang dalam hal itu. Jadi dugaan punglinya juga ada, penyalahgunaan wewenangnya juga ada. Bagaimana dalam hal pembuktiannya? Yang jelas seorang ASN ketika ingin mengajukan permohonan dan iuran itu tidak diperbolehkan, apalagi ditampung dengan dana pribadi. Jadi ditampung di rekening pribadi salah seorang panitia seperti itu. Jadi kemarin saya sarankan memang tidak langsung kerana penyelidikan ataupun masuk ke kepolisian atau kejaksaan, ya setidaknya melalui apik inspektorat lah untuk bisa melakukan yang namanya investigasi atau klarifikasi terlebih dahulu, itu dibenarkan atau tidak. Dan lebih tegas lagi ya setidaknya bahwa kalau tersebut sudah ada dugaan penyimpangan, ya harus dikembalikan dana-dana tersebut agar tidak menjadi potensi hukum ke depan seperti itu. Nah, satu, agar masyarakat tidak terlibat dengan alur hukum sendiri atau masyarakat melawan hukum itu sendiri. Nah, kalau ini ada nggak berpotensi melawan hukumnya, Bang? Ya, potensinya itu ada karena saat ini kan sudah masuk ranah proses penyelidikan. Informasi terakhir dari media juga yang sudah ada konfirmasi ke Kejaksaan Negeri bahwa ada beberapa kejanggalan dalam hal laporan keuangan seperti itu. Proposal beberapa kali berubah dalam hal itu. Jadi yang namanya pengelolaan dana dari orang banyak, ya otomatis itu pasti ada beberapa hal celah untuk dilakukan yang namanya pengelolaan dana dari orang banyak, ya otomatis itu pasti ada beberapa hal celah untuk dilakukan yang namanya proses penyelidikan. Ya minimal setidaknya memang ketika nanti didapatkan dua bukti permulaan yang cukup, ya otomatis itu akan naik ke ranah penyidikan. Tapi saya berharap sih dalam hal kasus iuran HKN itu ya setidaknya diselesaikan secara inspektorat agar tidak jadi potensi hukum. Karena kan masih banyak lagi konsen kita ke depan untuk menyelesaikan kasus-kasus hukum yang lain seperti itu. Itu kita anggap sebagai proses pembelajaran bagi eksekutif yang ada khususnya di dinas terkait agar juga tidak diulangi khususnya di Banjarmasin dan di seluruh Kalimantan Selatan, jadi pembelajaran. Tapi berarti dalam arti gini, dia dalam tanda kutip berarti menyalahgunakan wewenang. Ya, penyalahgunaan wewenang, posisinya arahnya ke situ. Karena kan harus ada dasar, ketika memungut itu harus ada dasar. Tapi kalau ini sudah proses dalam penyelidikan, kan otomatis penegakan hukum masuk di situ. Ya, memang prosesnya masuk, ya tinggal kepada penyidik nantinya yang memang memberikan suatu tafsir. Tapi apabila tafsiran itu ada indikasi melawan hukum, ternyata ini diambil alih Bawasda, apakah ini tidak pembiaran dari penegakan hukum nanti? Ya, memang dalam hukum kan tidak serta-merta langsung ke arah penegakan, ke arah sanksi yang ditekankan. Jadi ada preventif, ada represif. Jangan sampai langsung ke represifnya. Jadi preventifnya kan perlu dibina, dalam hal itu perlu. Karena kan ini bentuknya bukanlah sifatnya korupsi yang luar biasa. Karena bentuknya apakah itu ketidakpahaman bagi mereka dalam melaksanakan atau kebiasaan. Ini juga perlu dikoreksi dalam penyelidikan. Jadi ketidakpahaman kah atau memang kebiasaan seperti itu. Ya setidaknya memang ada yang namanya restoratif justice, juga kan penyelesaian perkara di luar persidangan. Itu harus diutamakan terlebih dahulu. Tapi ternyata mentok juga, ya sudah dikembalikan kepada penyidik. Kalau memang ada yang memang potensi bahwa di sana ada dugaan-dugaan penyimpangan, ya sudah diproses secara hukum. Dalam hal itu kembali kepada penyidik nanti ketika sudah masuk ranah penyelidikan dan penyidikan. Tapi kan kalau kita bicara itu mungkin di bawah koridor mereka yang tidak tahu hukum. Ya. Tapi kalau sudah mengetahui hukum dan aturan, ternyata kebijakan itu salah,
ternyata masih dilakukan. Ya. Apakah itu dibenarkan bagi Ya, negara? jelas tidak dibenarkan dalam ketentuannya. Jadi kalau diserempet-serempetkan dengan undang-undang tipikor, dengan undang-undang pungli, dalam hal ini di KUHP kan ya otomatis pasti kena. Jadi nanti memang kembali kepada hitung-hitungan, kembali di situ atau potensi menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal itu. Lalu yang terakhir adalah berkaitan dengan ada tidak mens rea, dalam hal ini niat jahat atau pemufakatan. Ini ada dibuktikan ketika Tapi ada pemufakatan, dalam niat jahat. konteks sedikit untuk membuka tadi dalam satu rekening pribadi berarti ada unsur Iya, ada unsur. yang mana selayaknya itu adalah kepentingan umum. Ya. Ada kas daerah Ya, memang yang seyogianya harus dimasukkan ke situ. Tapi sebaliknya dengan masuk ke kas pribadi, berarti tanda kutip ada apa ini sebenarnya? yang jelas dengan kilah dari bendahara itu atau bidang keuangan itu dia hanya menjalankan tugas dalam hal ini. Ketika ada kepanitiaan, ada ketua panitia, ada sekretaris, ada bidang keuangan, lalu rekening dialah untuk digunakan pada saat itu. Nah, nanti mungkin di penyidik yang lebih mengetahui dalam hal itu seperti apa alasannya, karena apa, kenapa melaksanakan seperti itu, kenapa juga menampung di rekening pribadi dalam hal itu. Jadi akan kelihatan segala sesuatunya nanti di fakta ya. Memang informasi terakhir itu akan dilakukan yang namanya ekspos kan untuk gelar perkara. Ya, artinya itu ranah mereka. Ranah mereka kalau sudah proses masuk proses hukum ya dikembalikan kepada proses ya, penegakannya seperti apa. penegakannya gitu. Tapi kan ini kan sebagai awal untuk membuka masyarakat supaya lebih tahu kan paling tidak kepada pakar-pakar hukum yang bisa membedah itu gitu. Berarti pada intinya ini sudah proses jalan. Ya, sudah proses jalan. Dalam hal itu kami sudah meminta klarifikasi ya, kepada para pihak dan saksi kan. Oh. Yang menunggu waktu saja lagi untuk gelar perkara bahwa ada potensi hukum dan ada dua bukti permulaan yang cukup tidak dalam hal proses tersebut dikategorikan sebagai tindak pidana. Demikian informasi kami dapatkan dari Muhammad Fajri, SAM.